jelas kita ya, lanjutkan. bahwasannya Yesus bukan, dengar jelas ya di sini saya katakan ya, bahwasannya Yesus tidak digantung di atas pohon, tapi di kayu salib. Sampai di sini clear ya saya sampaikan, bahwasannya Juma yang selalu framing Yesus digantung di atas pohon, mohon berhenti ya bro ya Juma ya. Oke. Tadi Anda buka itu, sulon itu ketika diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Anda sendiri loh yang buka. Itu digantung di pohon itu kan saya sudah jelasin. Itu hanya satu, itu satu loh. Nah, ini tadi. Ini kalau di roomnya Muslim ini rame-rame ketawa gitu kan. Saya kan udah jelasin tadi. Perhatikan. Saya jelasin. Silakan lanjut. Masa ketawa pun nggak boleh. Oke, saya ulang Juma ini dengar ya bro Juma, saya jelasin ayat ini besok-besok. Jangan katakan bahwasanya Yesus digantung di atas pohon. Lalu itu yang di kayu salib, bukan di atas pohon. Kayu salib. Apa iya. Bahasa Yunani dari salib apa bang? Tunggu dulu. Saya mau jelasin Galatia 3:13. Galatia 13 ya. Enggak perlu. Tunggu. Saya yang harus menjelaskan ke Anda. Anda mengatakan Yesus tidak digantung di pohon. Lalu digantung di mana? Digantung di tiang kayu ya. Kayu ini pohon atau bukan? Bukan pohon, tapi kayu, karena memang salib terbuat dari kayu. Lalu kenapa original teksnya menuliskan sulon? Sulon itu memang pohon, makanya perhatikan. Saya jelasin. Terus apa yang Anda permasalahkan? Saya kasih, Yesus digantung di pohon, Yesus digantung di kayu, sama kan? Bukan, beda-beda. Yesus bukan digantung di pohon. Bedanya pohon dengan kayu apa? Nah, makanya perhatikan. Saya terangkan 1 menit aja ya. Galatia 3:13, jangan dipotong ya. Galatia 13. Tunggu dulu. Saya mau jelasin. Di sini Galatia 3 ayat 13 itu mulai dari ayat 1 dijelaskan pada ayat 10, pada ayat 10 dikatakan karena semua orang yang hidup dalam pekerja hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tunggu dulu. Muncul pertanyaan. Anda melebar, muncul pertanyaan. Kalau orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat, terkutuk nggak orang Kristen? Makanya perhatikan dulu. Paulus sedang menjelaskan di sini, di ayat ini Paulus, orang Kristen kalau tidak menjalankan hukum Taurat, apakah orang Kristen terkutuk? Semua orang yang mengaku hidup di bawah hukum Taurat, termasuk Kristen. Saya tidak tanya semua orang, saya tanya Karisteng, agama Romawi. Kalau kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu Yesus mati terkutuk bukan untuk Anda kan? Makanya, aduh. Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat. Nah, sekarang Anda hidup di bawah hukum Taurat gak? Tidak. Berarti kematian Yesus, berarti kematian Yesus ini untuk Anda atau untuk orang yang menganut hukum Taurat? Untuk orang yang tidak menganut hukum Taurat lah. Ya, di mana dalilnya? Sekarang jangan kemana-mana dulu Juma, biar satu topik dulu, ya. Ini kita nggak kemana-mana. Tunggu dulu. Sekarang gini, saya mau bantah bahwasannya Yesus pada Galatia 3:13 bukan digantung di bawah pohon. Itu dulu mau saya bantah. Bukan di bawah pohon, di atas pohon. Di atas pohon pula. Ya. Saya mau bantah. Jadi Yesus digantung di atas kayu. Tunggu dulu. Setuju. Anda setuju dulu. Selesai. Perkara itu sudah selesai. Yesus digantung di atas kayu. Oke, udah selesai. Nah, bukan di atas kayu, bukan di atas pohon. Iya, tapi di atas kayu kan? Iya, kalau kayu setuju. Udah, deal. Sudah, deal. Nggak usah lagi dipermasalahkan. Jadi, ya besok jangan lagi saya dengar Galatia 13 ya, nanti. Suka saya dong. Ini pendengar semua ya. Dikatakan sulon itu artinya pohon. Makanya kata sulon di sini, Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat Galatia bahwasanya ada tertulis, ada satu peristiwa di dalam Ulangan 21 ayat 23, setiap orang yang digantung terkutuk. Dia hanya ngejelasin, ini bukan mengindikasikan Yesus digantung di atas pohon. Lalu yang diindikasikan di sana siapa, Bang? Semua orang pada masa itu ada namanya hukum gantung menurut hukum Taurat. Anda boleh baca di Ulangan 21-23. Dia sedang mengutip Ulangan pada ayat 13 ini. Berarti Yesus ini orang terkutuk kan? Bukan orang terkutuk, orang-orang yang digantung. Perhatikan. Gimana ceritanya? Orang-orang, contoh seperti ini.
terkutuklah Apa orang sih yang mau nyanda ini kok dibantah perhatikan semua dalilnya sendiri dibantah. Kenapa ini? dengar Anda sehat? perhatikan Anda terkutuklah sehat, orang yang masuk Nusa Kambangan. Setuju? Ya. Nah, Setuju? Yesus masuk Nusa Kambangan, berarti Tunggu Yesus dulu. masuk terkutuk nggak? Bisa saja seorang yang baik rela masuk ke Nusa Kambangan yang adalah kutuk. Rela. Paham? Allahu Akbar. Masya Paham? Allah. Begitu konsepnya. Apa sebabnya Yesus dikutuk? Yesus bukan dikutuk, dia yang masuk ke dalam kutuk, karena kutuk itu sudah ada dalam diri Iya, manusia. saya tanya kepada Anda. Anda kan membawa Ulangan 21. Pertanyaan Ya. muncul. Apa Ya. sebabnya Yesus dikutuk? Yesus bukan dikutuk, tapi dia yang masuk ke dalam kutuk. Dia yang masuk ke Nusa Kambangan sendiri. Karena Berarti fonis. Salah fonis. Yesus memasukkan dirinya ke dalam kelompok orang-orang terkutuk, betul? Betul, begitu kondisinya. Begitu berarti kondisinya. Salah apa? salah apa? Salah hukum. Salah hukum, betul, salah hukum. Harusnya tidak. Gitu. Berarti Yesus ini adalah korban salah hukum. Ya Betul? memang iya, betul. Nah, Makanya dia siapa yang berkorban. salah? Yang Siapa yang salah? ahli hukum, ahli Taurat. Oke, berarti akibat kesalahan ahli hukum, ahli Taurat Ya. mengakibatkan jadi korban. Jadi Betul? korban. Salah kalau begitu. Orang-orang Tidak salah. Yahudi ahli Taurat tidak salah karena Tuhan yang menginginkan. Tetap salah, karena Yesus sedang atau Tuhan sedang menjerumuskan hukum Taurat itu ada kesalahan, sedang menjelaskan di dalam hukum Taurat. Berarti Tuhan menggiring orang untuk berdosa gitu. Bukan, bahwasanya hukum Taurat, perhatikan ya, hukum Taurat digunakan Gimana dengan hukum Taurat Gimana? digunakan hukum Taurat digunakan ahli hukum dengan caranya sendiri sesuka hatinya, dan Tuhan Nah, membuktikan berarti- itu ketika Yesus disalib. Berarti itu dosa kan? Dosa, Nah, memang siapa dosa. yang menginginkan dosa itu terjadi? Ya kalau seperti itu ujung-ujungnya nanti bertanya lagi kenapa Adam jatuh ke dalam dosa. Memang harus kayak begitu. Iya. Siapa yang menginginkan penyaliban itu terjadi? Tuhan atau setan? Tuhan yang menginginkan itu. Mana dalilnya? Karena begitu besar kasih Allah yang mengutus anak yang tunggal. Artinya Tuhan mengutus anaknya. Enggak ya, dalilnya Tuhan mau agar anaknya itu menjadi tumbal, itu mana dalilnya? Ya ketika dalilnya ketika Mana? Yesus diutus ke bumi, dia sudah siap mati karena di dunia ini penuh dengan kutuk. Tadi katanya kematiannya itu karena salah tangkap. Gimana yang betul? Ya, Ada jadi gini. Yang mana yang betul? Yang betul mana adalah- dalilnya Tuhan menginginkan kematian terhadap Yesus? Mana dalilnya? Ya ketika Yesus dikirim ke dunia ini, dia sudah masuk ke area ke zona terkutuk. Itu dalilnya. Yesus ketika lahir ke dunia ini, dia rela berarti menjadi Yesus orang ini memang berdosa. orang terkutuk berarti. Tidak, dia masuk ke dalam Tadi kutuk. Anda mengatakan dia masuk ke zona terkutuk. Mana yang betul? Ya memang iya begitu. Jadi Yang mana yang iya yang betul itu yang mana? Dia masuk dalam keadaan memang sudah disiapkan menjadi kutuk atau gimana ini? Atau salah tangkap atau gimana? Mana yang betul? semua betul. Jadi iman semua kami. betul. Ya, jadi perhatikan ya. Berarti penyaliban itu adalah rekayasa iblis kerjasama dengan Tuhan. Betul? Tidak, salah, bukan seperti itu. Tadi katanya semua betul. Bukan Sekarang seperti itu. tidak. Mana yang benar ini? Jadi yang benar adalah Tuhan tahu dunia ini orang-orangnya terkutuk dan bejat. Ya, termasuk pemangku hukum Taurat yang mengaku dia adalah ulama-ulama hebat. Tapi faktanya mereka adalah orang-orang terkutuk yang bejat dan kejam. Dan Tuhan Tapi tahu dosa-dosanya dihapuskan Tunggu dengan dulu. Yesus menanggungnya Tunggu gitu. dulu. Dan Tuhan Kan tahu dan kan kalau tunggu udah kayak dulu. gitu. Dan Tuhan tahu Lawak-lawak kan jadinya. ketika dia datang ke bumi ini, dia tahu hal itu akan terjadi dan Yesus akan mati di kayu salib seperti yang dikatakan. Berarti sudah direncanakan. Iya, memang sudah direncanakan di Berarti Yesaya Tuhan 53. merencanakan pembunuhan. Bukan pembunuhan, penyelamatan. Itu bahasa Anda Penyelamatan itu. atau pembunuhan Iya. ini? Penyelamatan. Yang mana sih yang Hah? Penyelamatan. Maksudnya penyelamatan gimana? Sama seperti ketika- Yesus jelas-jelas mati di atas pohon, kok katakan penyelamatan. Itu Maksudnya apa? jangan di framing lagi di atas pohon. Di atas kayu, di atas kayu. Dia kayak salib ya. Ya. Apa pula salib? Emang Ya. apa?
Nggak, jujur-jujur aja, nggak usah gengsi. Kenapa gengsi? Yesus itu datang ke dunia memang dirancang untuk mati nanggung dosa-dosa atau gimana? Iya, Yesaya 53 ayatnya perjanjian lama. Oh gitu. Sudah dinubuatkan, berarti kejahatan iblis itu rekayasa Tuhan Anda, betul? Bukan kejahatan iblis. Iblis memang jahat, tapi manusia punya free will, punya kehendak bebas untuk jahat. Gimana ceritanya? Anda mengatakan sebelum Yesus ke bumi, dia sudah dirancang untuk mati dibunuh oleh orang. Nah sekarang untuk membunuh Yesus, iblis harus terlibat. Berarti ini rancangan Tuhan Anda bekerja sama dengan iblis untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus, betul? Silakan Bang. Bukan seperti itu kan bahasa Anda, bro. Loh, lalu yang merancang kematian Yesus siapa? Yang merancang kematian Yesus Kristus adalah Bapa di surga. Dalam rancangan pembunuhan terhadap Yesus ada iblis gak terlibat? Ya udah pasti, karena manusia kan dikuasai iblis. Berarti Tuhanmu sudah merancang iblis ikut terlibat di dalam pembunuhan Yesus, betul? Bukan merancang, itu namanya natural sama seperti di kitabmu ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Apakah itu sedang dirancang? Coba saya tanya. Coba kau tanya Juma. Adam dan Hawa dirancang berdosa, Anda setuju? Juma? Kalau Adam itu kan sudah jelas tuh. Adam datang, dicipta oleh Tuhan, dinasehati. Jangan kau makan, tapi dimakan. Apakah Tuhan yang merancang supaya dimakan? Beda. Ini kamu mengatakan kedatangan Yesus di muka bumi memang untuk mati. Loh, kok jadi nangis? Kok nangis? Cuma perhatikan saya mau tanya. Yang harus sekarang perhatikan. Adam dan Hawa di kitabmu jatuh ke dalam dosa itu dirancang atau tidak? Tadi kau bilang atas kehendak bebas, betul? Kehendak bebasnya udah dinasehati kan? Betul? Iya. Udah dinasehati, tapi ternyata faktanya Adam dan Hawa melawan nasihat. Iya. Oke. Sekarang orang Israel sudah iblis. Karena ada iblis. Ya, sekarang orang-orang ahli Taurat udah dinasehati bahwasanya mengerjakan hukum Taurat jangan sembarang tebang main hukum. Sudah dinasehati. Tunggu dulu. Udah dinasehati. Tapi Tuhan tahu, sekalipun manusia udah dinasehati ada free will, sama seperti kamu punya hak bebas kan, mau obok-obok Alkitab itu, mau dinasehati berapa kali pun, besok-besok nanti kau bilang juga. Jadi kalau di atas pohon begitu, gitu. Udah nggak usah curhat. Sekarang begini, besok kau bilang juga posisinya Adam dengan sama ndak posisinya Adam dengan Yesus, kaitannya dengan iblis, sama nggak? Sama lah. Bahwa lebih hebat lagi, perhatikan lebih hebat ya. Kalau tunggu dulu. Adam dan Hawa, mereka cuma berdua. Ya kan? Sementara Yesus, ini semua ahli Taurat lo berkumpul melawan Yesus. Ya. Kejadian Adam dan iblis yang dikutuk di situ iblis atau Adam? Kejadian apa? Antara Adam dan iblis yang dikutuk oleh Tuhan di situ Adam atau iblis? Semua dikutuk. Adam juga dikutuk. Di mana Hawa dalilnya juga dikutuk. Adam dikutuk? Di mana dalilnya Adam dikutuk? Itu di kitab kami lah, bahwasanya dia akan susah payah mencari nafkah. Nah, ini Anda ini sudah menuduh dan memfitnah Adam. Keturunanmu kan akan susah mencari nafkah. Itu kutuknya. Tanah yang dikutuk itu bukan Adam. Iya, tanah dikutuk kan imbasnya ke Adam. Lah itu beda. Loh, kok beda? Kalau Adam yang dikutuk dengan tanah yang dikutuk beda. Karena dalilnya Adam dikutuk nggak ada. Dalilnya tanah dikutuk itu ada. Nah sekarang Anda menuduh Adam dikutuk. Berarti Anda memfitnah. Anda jangan memfitnah berarti. Tanah dikutuk imbasnya kepada Adam dan Hawa. Itu dia. Jadi ketika dia di sorga dengan kondisi dia di Firdaus. Ada nggak dalilnya Adam dikutuk itu dulu? Itu tadi ketika kamu akan bersusah payah mencari makan karena bumi sudah terkutuk. Saya minta ada nggak dalilnya Adam dikutuk?
Terkutuklah Adam, ada nggak? Bukan terkutuklah Adam. Berarti bukan Adam yang terkutuk. Ada nggak dalilnya terkutuklah iblis? Ada nggak dalilnya? Dalilnya ada konsekuensi karena berbuat dosa. Itu dalilnya. Ada nggak dalilnya terkutuklah iblis? Ada nggak? Kalau iblis tetap ada. Intinya ada konsekuensi. Ada nggak dalilnya terkutuklah Adam? Nggak ada. Nggak ada kan? Tertulis. Nggak langsung. Secara langsung tidak. Secara langsung tidak. Konsekuensi tetap ada. Konsekuensi tetap ada. Sekarang ada nggak dalilnya terkutuklah Yesus? Itu juga tidak ada. Itu tidak ada. Nah, tadi Galatia 3 nomor 13 itu apa? Makanya itu selalu framingmu. Itu Paulus sedang menarasikan orang-orang yang tergantung itu terkutuk, bro, katanya. Menurut ceritanya. Narasinya itu nanti setelah dia mengatakan sebab ada tertulis. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk, tapi bukan terkutuk. Itu berbeda. Berarti Yesus ini kutuk atau bukan? Bukan, dia masuk rela menjadi kutuk tapi bukan terkutuk. Kamu paham nggak? Seharusnya yang bukan bagianmu kamu makan, kira-kira seperti itu, bro. Nah iya, setelah kamu makan yang kenyang siapa? Yang kenyang saya sendiri lah. Nah, itulah Yesus. Ya memang. Jadi, gimana cerita Anda ini? Tapi bukan Yesus itu kutuk. Yesus itu kutuk bukan atau kutuk. Efek dampaknya. Bukan dampak konsekuensinya. Itu begini. Yang kotor itu comberan. Anda tidak kotor. Tapi ketika Anda turun ke comberan, yang kotor siapa? Yang kotor dampaknya kita, tapi bukan berarti kita di situ orang yang layak dimasukin ke comberan. Yesus tidak terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Tetapi dosa-dosa Kristen ditanggungkan ke Yesus. Maka Yesus jadi terkutuk, betul? Yesus tidak terkutuk. Tapi mulai ngaco. Dengar. Tapi dia rela membayar hukuman. Mana dalilnya Yesus rela? Mana dalilnya Yesus rela? Filipi, sebentar saya buka. Mana, silakan. Itu kata Paulus ya. Yang saya minta kata Yesus. Bedakan kata Yesus dan kata Paulus. Cerdas sedikit napa? Cari saya, tapi ilmu mandul. Kayak mana itu? Yang pada intinya Kristen Anda tidak mau Filipi, berarti Anda mau Yesaya 53 perjanjian lama. Oh, kalau itu Yesaya 53 Anda pakai, kenapa orang Yahudi nggak pakai? Itu urusan dia nggak beriman untuk apa? Ngapain dipaksa? Nggak beriman gimana? Loh, itu kitabnya orang Yahudi, Anda katakan nggak beriman. Kayak mana ceritanya? Ya guru saya juga orang Yahudi. Yesus kan guru saya. Loh, ngapain juga saya ikut-ikut Yahudi yang sekarang? Kalau begitu Yesus membenarkan Yesaya 53 untuk dirinya, kenapa dia ngamuk-ngamuk? Pada saat ingin ditangkap. Tidak ada dia ngamuk, tidak pernah dia rela disalib. Yohanes 8 dia ngamuk. Yohanes 8 belum waktunya dia untuk disalib. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang kesimpulannya, benar tidak yang kamu sembah itu makhluk terkutuk di atas pohon? Benar nggak? Itu kembali lagi kau framing lagi di atas pohon kan? Ya udah, di atas kayu. Benar tidak yang kau sembah itu adalah makhluk yang digantung di atas kayu? Benar nggak? Yang digantung ya, tapi tidak terkutuk. Mati meja. Beda kan? Payah ini, payah. Memang malu. Harus malu Anda itu. Makanya Anda mengatakan tidak terkutuk. Yang tertulis di situ dengan jalan menjadi kutuk tapi tidak terkutuk. Emang? Parah. Udahlah bro, belajar dulu bro. Berarti posisinya dia itu seorang pembela bagi kami. Dia tidak seharusnya rela. Dia bukan terkutuk, dia pembela, tapi dia rela. Dia pahlawan. Apalagi dia superhero. Superhero, betul. Itu dia. Superhero yang Anda maksud itu, yang Anda sembah itu manusia terkutuk, bukan? Bukanlah. Tapi konsep Anda kan memaksakan. Loh, kok memaksakan pula? Lalu buat apa Yesus mati di atas pohon kalau tidak terkutuk? Buat apa dia mati di atas pohon, di atas kayu? Buat apa? Dia rela memposisikan dirinya di sana, sama seperti saya katakan ketika memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai terdakwa. Terkutuk enggak? Terkutuk tidak? Tidak aslinya tidak terkutuk. Enak kali kau ngomong. Secara hukum manusia, secara hukum Taurat dia masuk di posisi kutuk, di posisi kutuk sehingga, karena dia. Akibatnya apa? Akibatnya
Hukum Taurat batal pada saat itu karena hukum Taurat tidak adil. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Tunggu dulu. Dengan cara? Ketika hukum Taurat dijalankan oleh ahli-ahlinya, para ulama-ulamanya, ternyata hukum Taurat itu gagal menghukum orang benar masuk hukum Taurat. Di sanalah batalnya hukum Taurat itu tadi. Kata siapa? Kok kata siapa? Iya dong. Oke. Kata siapa? Itu Galatia 3. Saya bacakan Galatia 3:13 ya, Galatia tadi. 3 lagi berarti kembali lagi ke Yesus. Berarti penanggungan kemudian terhadap kutuk itu ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh Yesus. Nah, berarti Yesus ini terkutuk tidak? Dia tidak terkutuk tapi rela menjadi kutuk. Iya, betul. Seperti itu. Gimana ceritanya Anda sedang memaksakan Yesus harus terkutuk kan? Sekarang itu, begini, yang memaksakan Yesus terkutuk siapa? Saya atau Anda? Tidak, saya tidak memaksakan Yesus terkutuk. Dia rela menjadi kutuk. Yesus. Kalau begitu bukan Yesus yang digantung. Loh, konsepnya gimana sih pemikiranmu, Juma? Wah, Juma. Anda menginginkan Yesus tidak terkutuk, tetapi Anda menginginkan Yesus yang mati di atas kayu. Hah? Orang yang digantung di atas pohon adalah orang-orang terkutuk. Pohon, tadi katanya kayu. Ini kan sesuai dengan tertulis, sesuai dengan tertulis. Katanya nggak boleh bilang kayu. Pohon. Sesuai dengan sendiri. Makanya nggak usah nipu-nipu. Pohon ya pohon. Perhatikan dulu. Kamu ngajarin saya untuk berbohong. Sulon itu artinya pohon, Cak Ayu. Makanya perhatikan Galatia 3:13 dikatakan. Yang ada terkutuk di atas situ, perhatikan. yang terkutuk di atas pohon itu Yesus atau kamu? Itu yang di atas pohon orang-orang berdosa menurut hukum Taurat ada tertulis, bukan Yesus. Saya tanya, yang terkutuk di atas pohon itu Anda atau Yesus? Orang berdosa sesuai hukum Taurat dalam Ulangan 23. Siapa namanya? Semua orang-orang Israel kalau digantung itu orang terkutuk. Oke, yang digantung di situ pada kenyataannya siapa? Bukan di situ digantung, itu bukan mengindikasikan tempat. Kan saya udah bilang tadi berulang-ulang. Lalu siapa yang digantung? Siapa yang digantung? Iya dong, harus ada pelaku dong. Yang digantung itu Yesus Kristus tapi bukan di atas pohon. Udah selesai. Terus ngapain kau muter-muter? Berarti kalau kamu sudah mengakui yang digantung itu Yesus, berarti yang terkutuk siapa? Tidak ada yang terkutuk, Yesus tidak terkutuk, tapi dia rela menerima hukuman kutuk. Udah, kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu supaya otakmu bisa berfungsi. Sudah turunin. Sama aja. Udah, kamu turun dulu, bos. Kamu istirahat dulu, Bang. Kamu istirahat, bos. Otakmu sudah berkarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, otakmu sudah berkarat, itu bahaya untuk kesehatanmu, berbahaya untuk janin istrimu, bahaya untuk keturunanmu. Ya, jangan sampai genmu berpindah, gen gila. Ya, cukup kau aja yang gila. Yang terkutuk siapa? Bukan Yesus. Yang digantung siapa? Yesus. Yang digantung itu yang digantung di atas pohon, bukan pohon tapi kayu. Kau akuin enggak bahwa yang digantung di pohon di kayu itu terkutuk? Iya. Itu Yesus. Iya. Berarti Yesus yang terkutuk? Bukan. Nenekmu kiper lah. Kau ke gereja, bukan di sini. Di sini tempatnya orang waras. Kau di gereja ya tahu sendirilah di sana. Ini hasilnya. Kau belajar di sana bertahun-tahun, kau bayar tiap bulan. Begitu kau datang ke sini, ini hasilnya. Menurut kitabmu dan imanmu, yang terkutuk di atas tiang salib itu harusnya kamu. Tapi karena begitu kasihnya Yesus, Yesus yang menggantikan. Berarti yang tergantung di atas pohon itu siapa? Kamu atau Yesus? Yesus. Yesus mati dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Berarti yang kau sembah siapa? Yesus. Jangan jalan terkutuk. Berarti kau penyembah makhluk terkutuk. Kesimpulannya itu. Dasar cukadama. Udah silakan teman-teman dilanjut. Saya istirahat lagi. Lanjut, kalau ada yang parah lagi baru saya masuk. Silakan. Siap.